Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau melanjutkan fisika kelas 12, masih bab 1 yang versi baru, yang terakhir, yakni tentang daya listrik. Anak-anak, pada tahun yang lalu Pak Anang sudah menjelaskan tentang energi dan daya listrik. Namun penekanannya saat itu hanya menghitung daya dikaitkan dengan hukum 2 Kirchhoff. Tapi tidak ada pembahasan detail tentang daya listrik yang digunakan oleh lampu. Padahal soal sering muncul, berapa daya listrik yang dipakai oleh lampu atau berapa daya dari lampu. Makanya pada saat ini, pada kesempatan kali ini, Pak Anang melengkapi pada versi baru ini tentang daya listrik yang digunakan oleh lampu. Perhatikan pada ilustrasi yang saya buat di sini. Ini adalah lampu. Lampu itu simbolnya adalah seperti ini. Silang begini ini adalah lampu. Di lampu itu biasanya tertulis daya lampu dan tegangan lampu. Jadi kalau anak-anak beli lampu, mesti ada tulisannya berapa watt dan berapa volt. Nah, misalkan contohnya ini, misalkan lampu ini misalkan tertulis 20 watt garis miring 220 volt. Maksudnya lampu ini itu dayanya 20 watt pada saat tegangan 220 volt. Jadi kalau menggunakan tegangan 220 volt yang dimasukkan tegangannya, maka dia akan terang karena lampunya mampu mewujudkan 20 watt, gitu ya. Tapi kalau daya ketegangannya itu berubah, ya dia akan berubah, tidak sampai 20 volt kalau lebih kecil. Nah, terus kalau ini dihubungkan dengan sumber tegangan, ini V sumber, maka daya yang digunakan oleh lampu, maksudnya daya yang digunakan untuk lampu untuk menerangi sekitar, itu bisa dirumuskan V sumber dibagi V lampu dikuadratkan dikalikan daya lampu. Jadi kalau sumbernya ini lebih kecil, gitu ya, maka nanti lampunya akan redup. Contoh misalkan begini anak-anak. Ini misalkan lampunya tertulis 220 volt. Sekarang kan semua sudah 220 volt ya. Kemudian sumbernya pakai 110 volt misalkan. Maka di sini 110 dibagi 220 kan setengah ya. Kuadrat berarti 1/4 dikalikan 25 watt. Jadi kalau dia itu lampu ini 20 watt diisi 5 watt, mesti dia akan redup, itu ya. Itu adalah konsep daya yang digunakan oleh lampu. Agar bisa terang sesuai dengan yang tertulis, maka tegangan yang dimasukkan, yang dipakai harus sama dengan tegangan yang tertulis di dalam lampu. Baik anak-anak, itu konsepnya. Sekarang saat ini nanti pada video ini Pak Anang mau berikan beberapa contoh. Ya, kemarin ada yang memberikan pesan minta soal HOTS. Nah, ini kebetulan saya ambilkan soal HOTS ya, yang ada di buku Saku Vinduk. Ya, langsung saya gambarkan di sini aja, gitu ya. Nah, ada 2 buah lampu. Nah, ada 2 buah lampu. Ini tertuliskan 36 watt 220 volt. Terus ini 18 watt 220 volt. Dihubungkan dengan 220 volt. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah daya kedua lampu? Tapi ini disusun seri. Nanti setelah ini saya berikan disusun paralel, gitu ya. Nah, caranya adalah ingat bahwa pada pembahasan daya, ya, daya itu kan rumusnya bisa P sama dengan V kali I. Itu tahun yang lalu ya, anak-anak ya. P sama dengan V kali I. Juga bisa P sama dengan I kuadrat R. Juga bisa P sama dengan V kuadrat per R. Nah, jadi kalau bahasanya dengan hukum 2 Kirchhoff pada video sebelumnya ya, itu yang dipakai adalah I kuadrat R. Tapi kalau bahasanya dengan lampu, yang dipakai adalah V kuadrat per R. Karena lampu itu hanya punya hambatan dan daya, ya, tidak ada arus yang ada di situ, nggak ada. Nah, baik ya, kita gunakan yang ini. Nah, sekarang gini anak-anak,
ketika di sini itu yang diminta adalah jumlah daya kedua lampu, berarti daya total. Berarti ya V-nya harus V total, R-nya R total. Nah, di sini V totalnya sudah ada. V totalnya adalah 220 volt. V sumber itu V total. V sumber itu V total. Nah, sekarang kita harus mencari berapa R1, berapa R2. Nah, caranya ya kita masukkan di sini. R1 adalah V1 kuadrat per P1. Nah, jika dimasukkan aja V1 kuadrat itu ya di sini ya lampunya 220 ya. 220 volt kali 220 dibagi P-nya 36. Ya. Kemudian R2 adalah V2 kuadrat per P2 kuadrat. 220 dibagi 18. Ya. Nah, sekarang ingat pada bahasan seri paralel, hambatan itu kalau di seri dijumlah. Ya, sehingga kalau saya jumlah R1 plus R2, maka akan didapatkan R1-nya ini anak-anak ya. Jadi ini saya samakan dengan 36 ya. Kalau ini kan per 36, berarti 36 jadi 36 kali 1. Jadi 1 kali 220 kuadrat gitu ya. Nah, yang ini, yang di sini kan 18. 18 menjadi 36 dikalikan 2. Maka di sini 2 kali 220 kuadrat. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 220 kuadrat per 36 dicorek gitu ya. Hasilnya adalah 12 ya. Ini 3, ini 36, hasilnya 12. Jadi akhirnya P totalnya ya, ini kan R totalnya kan berarti 220 per 12 ya. P totalnya adalah ini V total kuadrat. Nah, V total kuadrat ingat ini ya V totalnya. Nah, ini 220 kuadrat dibagi ini 220. Tak buat warna yang beda ya. 220 kuadrat per 12. Nah, 12-nya naik. Nah, sini sehingga akhirnya ini sama dicorek. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa daya total dari kedua lampu adalah 12 watt. Nah, anak-anak, makanya kita lihat di sini 36 watt. Di sini 12. Ternyata yang digunakan oleh kedua lampu hanya 12. Ini gara-gara apa? Gara-gara di seri. Ya, makanya sebenarnya menyusun lampu itu harus paralel. Kalau ini paralel, ini sudah sama ya, sama, maka tegangannya akan sama semua kan, paralel tegangannya sama, sehingga ya dayanya asli apa adanya. Begitu di seri, maka tegangan ini dia dibagi 2 ya. Akhirnya kemudian hasilnya seperti ini, daya yang dipakai ke kecil. Makanya menyusun lampu itu harus dengan cara paralel, tidak boleh pakai seri. Nah, kalau tadi Pak Anang jelaskan tentang susunan seri ya, yang mestinya tidak seperti itu ya. Sekarang tak tunjukkan kalau susunan paralel ya. Kalau susunan paralel, pada susunan paralel itu dilihat di sini. Saya ambilkan satu contoh dari soal-soal masuk PTN ya. Jadi halaman 54 buku saku Vinduk UTBK SBMPTN 2020. Saya bacakan. 2 lampu masing-masing tertulis 6 watt 120 volt. Dan B 6 watt 120 volt sama ya. Jika lampu A dan B dirangkai paralel pada tegangan 60 volt, maka jumlah daya gabungan kedua lampu tersebut adalah. Nah, anak-anak, perhatikan di sini ya. Ini bisa dikerjakan dengan dua cara gitu ya. Di model kayak tadi dicari jadi totalnya atau dicari satu persatu boleh. Nah, saya tunjukkan dulu cara yang gampang ya, dengan cara dicari daya yang digunakan. Kalau misalkan ini adalah lampu 1 atau lampu A tadi ya, ini lampu A, ya ini adalah lampu B, nah, gitu ya. Maka lampu A, lampu B ini sama, 60 watt 120, 60 watt 120. Ya, berarti nanti tinggal dijumlah itu aja ya. Nah, sekarang begini, lihat, ingat ini paralel, lihat,
paralel itu konsepnya adalah tegangannya sama. Seandainya ini 120, mudah langsung berapa dayanya? 60 tambah 60, 120, selesai. Cuma karena di sini tegangan sumbernya tidak sama dengan tegangan lampu, berarti harus dicari dulu daya yang digunakan. Nah, sekarang saya mulai dari yang A. Jadi daya yang digunakan atau daya A gitu aja ya. Daya dengan lampu A tadi adalah V sumber dibagi dengan V lampu ya, dikuadratkan dikalikan daya lampu. Nah, sekarang karena paralel semuanya sama, maka sumbernya adalah 60 volt. Nah, di sini pun juga 60 volt, di sini juga 60 volt. Jadi sama dengan 60 dibagi lampunya, satu lampu aja itu adalah 120, dikuadratkan dikalikan dayanya 120. Jadi maaf, dayanya 60 ya. Dayanya 60. Dayanya 60 ya. Nah, sehingga 60 bagi 120 setengah. Setengah kuadrat seperempat ya. Seperempat dikalikan 60 itu sama dengan 15 watt yang dipakai satu lampu. Padahal lampu A dan lampu B itu sama, sehingga daya totalnya adalah sama dengan daya A ditambah daya B. Jadi 15 ditambah 15 sama dengan 30 watt. Nah, begitu ya. Ini konsep yang gampang yang tadi saya jelaskan ya. Seandainya ingin buktikan dengan cara totalnya misalkan, bisa juga ya. Dengan cara totalnya tadi kan gini, daya total adalah V total kuadrat ya, kemudian dibagi dengan R. Nah gitu ya. Berarti kita harus tahu R-nya. Kalau V totalnya jelas ini sudah kayak tadi ya, kayak yang seri tadi. V total ya jadi V sumber. Nah, R totalnya berarti kita harus tahu satu persatu. Ya, kita lihat aja untuk RA itu kan sama dengan R itu adalah VA kuadrat ya dibagi dengan PA. Nah, VA-nya lihat di situ, VA-nya 120 kuadrat, 120 kali 120 ya, dibagi dengan PA-nya adalah 60. PA-nya adalah 60. Nah, saya coret ya, 60 dengan 120, 2. Jadi, RA-nya adalah 120 dikalikan 2 sama dengan 240 ohm. Sekarang ingat, ini lampunya sama, berarti juga masing-masing R-nya sama. Maka, kalau R sama di paralel, ya, R totalnya ingat adalah R-nya dibagi dengan N. R-nya adalah ini tadi, RA, RB podo ya. N-nya adalah 2, jumlahnya 2. Jadi sama dengan 240 dibagi dengan 2 sama dengan 120 ohm R totalnya. Sehingga kita bisa masukkan rumus ini ya, ini yang ini bisa dipakai untuk seri tadi ya. Kalau seri nggak pakai ini nggak bisa ya. Nah, maka kita dapatkan P totalnya berarti sama dengan V totalnya adalah ini ya, 60 kuadrat. Jadi 60 dikalikan 60 dibagi dengan R-nya mana? R totalnya. Nah, ini kan R total ya. R totalnya ini tadi 120. Maka kita coret. Ini 60 dengan 120 2. 60 bagi 2 30 watt. Sama pakai ini ya. Cuma kalau saran saya lebih gampang kalau paralel ya pakai ini. Ini gampang, lebih gampang. Dan biasanya tingkatan SMA itu ya seperti inilah. Ini aja pakai yang masuk perguruan tinggi ya. Ya bisa, kalau SMA pasti lebih mudah dari ini. Baik ya, satu lagi ya,
Satu lagi, pada halaman 52 nomor 47. Halaman 52 ya. Halaman 52 nomor 47. Ini masih ada tempatnya nah ya. Mana-mana ya. Baik, saya bacakan ya. Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 1000 watt. Nah, 1000 watt tegangannya 110 volt. Ini sumbernya PLN adalah 1000 watt tegangannya 110 volt. Nah, kemudian seorang keluarga itu menggunakan lampu 400 watt 220 volt. Nah, lampunya gini ya. Lampunya adalah 400 watt 220 volt. Ini lampunya ya. Lampu ya. Nah, pertanyaannya adalah maka jumlah lampunya berapa? Nah, jumlah lampunya ditanyakan adalah jumlah lampu. Nah, anak-anak, kalau seandainya ini 220 volt, 220 volt, lampunya caranya mencari jumlah lampu ya lampu daya yang tersedia dibagi lampunya gitu aja. Dibagi daya lampu. Seandainya yang tersedia adalah tegangannya adalah sama. Namun berhubung ini nggak sama, maka kita cari dulu daya yang digunakan sama dengan tadi. Maka daya yang digunakan adalah V sumber dibagi dengan V lampu dikuadratkan dikalikan daya lampu. Nah, jadi sumbernya 110 dibagi dengan 220 dikuadratkan dikalikan 400 ya lampunya ini ya. Nah, jadi hasilnya adalah ini kan setengah, kuadrat 1/4 dikalikan 400 jadi sama dengan 100 watt. Berapa lampu yang bisa dipasang? Ya berarti 1000 dibagi 100. Jumlah lampunya 1000 dibagi 100 sama dengan 10 lampu. Nah, anak-anak, mungkin ini konsep tentang daya lampu atau daya yang digunakan oleh lampu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.